ada seorang sahabat Nabi bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain, pakai shad bukan pakai sin. Bin Husain. Konon katanya kalau ingin diberikan afiah oleh Allah Ta'ala, tawassulnya kepada sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain ini sakit puluhan tahun, di atas kasurnya beliau lumpuh, kena falij, ya, kena stroke, lumpuh, tidak bisa gerak, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Beliau buang air kecil, buang air besar di atas tempat tidur. Ini disebutkan dalam Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Pernah ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan sembuh. Maukah engkau aku doakan sembuh? Aku kasih pilihan dulu. Kalau saya doakan sembuh, saat ini juga kamu akan sembuh. Tapi karomahmu hilang. Kalau saya tidak doakan sembuh dan kamu tetap dalam keadaan seperti ini, kamu akan menderita sakit, tapi Allah Ta'ala berikan karomah kepadamu. Imran bin Husain ternyata memilih, ya Rasulullah, jangan doakan saya sembuh, biarkan saya sakit seperti ini, dan saya mendapatkan kemuliaan karomah dari Allah Ta'ala. Subhanallah, karena bersabar dengan sakitnya, beliau terhalang tidak bisa sholat jamaah dengan Nabi, tidak bisa hadir ke majelisnya Nabi. Sebagai gantinya, setiap pagi dan sore bergantian para malaikat berkunjung ke rumah Imran bin Husain, salat jamaah bersama Imran bin Husain, dan para malaikat bersalaman mencium tangan Imran bin Husain. Ini karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga seorang ulama, seorang wali min auliyaillah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ada satu orang kena penyakit mati separuh, jadi sebagian anggota tubuhnya tidak bisa bergerak. Itu beliau setiap kali mau ibadah, mau wudu, mau sholat, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mau wudu, saya mau sholat, tolong sembuhkan dulu penyakit saya supaya saya bisa wudu dengan sempurna, saya bisa sholat dengan sempurna. Setelah itu silahkan kau kembalikan penyakit saya. Jadi beliau tidak minta sembuh selamanya, tidak, hanya di saat-saat tertentu. Sehingga ketika wudhu sembuh, ketika sholat sembuh, setelah wudhu, setelah sholat kembali lagi sakitnya, dan begitu seterusnya. Jadi luar biasa. Ini diantaranya keistimewaan beliau-beliau para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga satu kisah menarik, bahwa ada seorang wali besar bernama Syekh Ahmad Al-Mahdi. Syekh Ahmad Al-Mahdi. Syekh Ahmad Al-Mahdi ini suatu saat ada seorang wanita dalam keadaan baru melahirkan bayi, bersama orang tuanya datang kepada Syekh Ahmad Al-Mahdi. Wanita ini bilang, wahai Syekh, ini bayi saya lahir bukan dari hasil dari pernikahan dan bukan dari hasil perzinahan. Syekh Ahmad bingung, lalu dari hasil apa? Dia bilang, saya diperkosa oleh seseorang, saya dizalimi, saya dianiaya, sampai kemudian saya dipaksa
kehormatan diri saya diambil hingga akhirnya saya hamil dan saya melahirkan bayi ini. Dan untuk menutupi aib kami, mohon maaf, kami tanpa izin dulu kami umumkan kepada publik, kepada khalayak, bahwa anak yang kami lahirkan ini adalah putra dari engkau. Kami umumkan kepada masyarakat kalau engkau menikahi saya, karena kami malu untuk menutupi aib. Dibilang anak ini adalah anak dari Syekh Ahmad Al-Mahdi, tanpa sepengetahuan dari si Syekh Ahmad Al-Mahdi. Apakah beliau marah? Tidak. Syekh Ahmad Al-Mahdi bilang, sudah, enggak masalah, jangan kamu persoalkan. Dan ternyata setelah wanita ini pulang, enggak lama banyak tamu datang rombongan ke rumah Syekh Ahmad Al-Mahdi mengucapkan selamat. Wah, selamat, putra Anda sudah lahir, mabruk katanya. Anda kawin lagi, putra Anda sudah lahir. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa perlengkapan bayi, pakaian bayi dan seterusnya. Dan dilayani oleh Syekh Ahmad Al-Mahdi. Beliau tidak menampakkan keanehan dalam wajahnya. Diterima semua tamu itu sehingga mereka merasa benar ini adalah putranya, untuk menutupi aib dari si wanita itu dan keluarganya. Dan Syekh Ahmad Al-Mahdi justru memberikan infak uang dinar kepada wanita itu, setiap bulan dikasih untuk kepentingan dia dan bayinya. Sampai berjalan waktu kurang lebih 2 tahun, tidak ada orang yang tahu. Semua menyangka itu putra dari Syekh Ahmad Al-Mahdi. Begitu 2 tahun, bayinya meninggal dunia atas kehendak Allah Ta'ala. Begitu meninggal dunia, si ibu dari bayi ini, karena dia seorang wanita yang jujur, bukan wanita yang suka bikin proposal palsu, bukan yang suka bikin tulisan biro jasa yatim piatu tapi nggak ada anak yatimnya, bukan biro jasa umroh yang palsu, tidak. Tapi dia wanita yang jujur. Dia datang kepada Syekh Ahmad Al-Mahdi, semua uang yang dikirimkan dibawa, akan dikembalikan. Dia bilang, anak saya sudah meninggal, ini uang Anda kami simpan, tidak kami pakai, sekarang mau kami kembalikan kepada Anda. Kata Syekh Ahmad Al-Mahdi, saya berikan uang itu untuk kamu dan bayi kamu, karena sekarang anak kamu meninggal, maka itu menjadi hak kamu dan keluarga kamu, tidak usah kamu kembalikan kepada saya. Ini luar biasa. Beliau-beliau para wali-wali Allah ini yang namanya infiru khifafan wa thiqala, menghadap kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan berat maupun keadaan ringan. Jadi kalau kita malam hari ini hujan, nggak ada apa-apanya. Hujan baru hujan air, malah enak kita basah, betul nggak? Ini belum apa-apa dibandingkan ujiannya orang-orang terdahulu, luar biasa. Bagaimana sulitnya beliau-beliau berdakwah, membimbing umat. Kita nggak ada apa-apanya malam hari ini.